Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 7 April tahun 2026. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan dari Engkau. Biarlah Engkau memberkati setiap kami sehingga kami boleh mendengarkan, memahami, dan dikuatkan. Serta dengan sukacita kami boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Mengenakan Kasih Setiap Hari. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman yang kita baca, ada satu hal yang menarik dari nas ini. Paulus tidak berkata miliki belas kasihan atau pahami kerendahan hati. Paulus tidak berkata demikian, tetapi dia memakai kata kenakanlah. Seperti pakaian yang kita pilih setiap hari, demikian juga sikap hati adalah sesuatu yang harus kita putuskan untuk dipakai. Sebagai orang yang dipilih, dikuduskan, dan dikasihi Tuhan, identitas kita bukan lagi ditentukan oleh luka, ego, atau kemarahan. Kita adalah milik Tuhan. Namun seringkali di dalam kehidupan sehari-hari, kita justru memakai hal-hal yang lama. Misalnya, mudah tersinggung, sulit mengampuni, atau menyimpan dendam. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengganti pakaian itu dengan yang baru. Kenakanlah belas kasihan ketika melihat orang lain lemah. Kemurahan saat kita punya kesempatan membalas. Kerendahan hati ketika kita merasa benar. Kelemah lembutan saat emosi ingin meledak. Kesabaran ketika orang lain tidak berubah secepat harapan kita. Semua itu bukan hal yang mudah, terutama ketika kita disakiti. Mengampuni seringkali terasa tidak adil. Mengapa kita harus mengalah? Mengapa kita yang harus memulai? Namun firman Tuhan memberikan dasar yang sangat kuat. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu.
Kita mengampuni bukan karena orang lain layak, tapi karena kita telah lebih dulu diampuni. Kita sabar bukan karena situasi mudah, tapi karena Tuhan sabar kepada kita. Mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak lagi hidup dalam beban dendam. Mengampuni adalah membebaskan hati kita sendiri. Hari ini, mari kita mengingat bahwa Tuhan tidak hanya memerintahkan, tetapi juga memampukan kita. Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan kasih, mewujudkan kasih setiap hari, tapi Tuhan juga memampukan kita untuk dapat mewujudkan kasih setiap hari. Saat kita memilih untuk taat, Roh Kudus menolong kita melakukan hal yang mungkin terasa mustahil. Tuhan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah di surga, terima kasih karena Engkau telah memilih, menguduskan, dan mengasihi kami. Ajarlah kami untuk setiap hari mampu mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Berikan kami hati yang mau mengampuni, seperti Engkau telah mengampuni kami. Lepaskan kami dari dendam dan kepahitan, dan penuhi kami dengan kasih-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari, setiap hari boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang pertolongannya senantiasa kami rasakan di dalam Roh Kudus, kami berdoa. Amin.